Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Gasana Mentari dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang belajar keterampilan gerak dan umpan balik. Nah, belajar keterampilan gerak adalah seperangkat proses internal yang mengantarkan ke arah perubahan perilaku gerak yang relatif permanen sebagai akibat dari proses latihan atau pengalaman dan bukan karena pengaruh kondisi tubuh yang bersifat sementara, seperti keadaan sakit, terus lelah, jenuh, karena obat-obatan atau proses kematangan fisik. Nah, belajar memiliki 3 unsur pokok, yaitu yang pertama adalah unsur masukan, yang kedua proses, dan yang ketiga keluaran. Beberapa ciri pokok dalam belajar keterampilan gerak, yaitu yang pertama, ada merupakan seperangkat proses internal yang berhubungan dengan aktivitas pemberian latihan atau pengalaman. Yang kedua, tidak secara langsung dapat diamati. Dan yang ketiga, perubahan perilaku yang terjadi relatif permanen. Nah, berdasarkan perspektif kognitif, belajar keterampilan gerak merangkum 3 tahap proses, yaitu tahap kognisi, asosiasi, dan otomatisasi. Nah, adapun menurut perspektif sosial kognisi terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap observasi, imitasi, kontrol diri, dan regulasi diri. Belajar keterampilan gerak dipengaruhi oleh 2 variabel pokok, yaitu yang pertama adalah variabel internal dan variabel eksternal. Variabel internal ini melekat pada diri atlet, terdiri dari subvariabel kemampuan gerak, pengalaman, kesiapan, dan motivasi. Sedangkan variabel eksternal bersumber dari luar individu. Nah, terdiri atas subvariabel kondisi proses latihan dan lingkungan. Subvariabel proses latihan meliputi indikator umpan balik, penguatan, dan kondisi latihan. Sementara subvariabel lingkungan mencakup indikator lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, belajar keterampilan gerak itu dapat diklarifikasikan ke dalam 4 sistem, yaitu yang pertama, keterampilan gerak terbuka dan tertutup. Dan yang kedua, keterampilan gerak diskrit, serial, dan kontinu. Yang ketiga, keterampilan gerak kasar dan halus. Dan yang terakhir yaitu ada keterampilan kognitif dan keterampilan gerak. Nah, umpan balik adalah informasi yang diterima oleh atlet sebagai hasil dari proses pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh pelatih terhadap proses belajar dan penampilannya. Nah, umpan balik ini memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, fungsinya sebagai motivasi, yang kedua, hukuman dan penguatan, dan yang selanjutnya, informasi perbaikan kesalahan. Nah, ada 4 jenis umpan balik yang dapat digunakan dalam proses belajar keterampilan gerak, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang hasil, pengukuran objektif, pemantauan diri, dan tayangan video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.